Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini kami dari mahasiswa FEB Unisnu Jepara ingin memberikan penjelasan tentang sejarah pengembangan Islam di Nusantara. Nama anggota kelompok kami adalah Chandra Febriansyah, Naufal Kausar Alam, dan Muhammad Mujaidur Rahman. Pertama, apakah teman-teman tahu di Indonesia itu punya jumlah umat Islam terbanyak di dunia? Jumlah umat Islam di Indonesia bisa mencapai lebih dari 200 juta. Itu 80% di Indonesia. Lalu apa penyebabnya yang bisa membuat agama yang muncul di Timur Tengah abad 7-8 sampai bisa masuk Indonesia? Ini karena Islam adalah negara yang damai dan bisa diterima semua pihak. Lantas bagaimana masuknya Islam ke Nusantara? Menurut berbagai sumber, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Ada beberapa teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Arab, Cina, India, Persia, dan Turki. Dalam teori Arab, isi teorinya adalah Islam masuk ke Nusantara langsung dari Timur Tengah. Masuk saat Islam berkembang di abad 1 Hijriyah, dibawa oleh pedagang yang berdagang dari Timur Tengah sampai masuk ke Indonesia. Buktinya adalah Selat Melaka pada saat itu adalah pusat perdagangan dunia dan banyak dikunjungi pedagang dari berbagai pelosok dunia, dan salah satunya adalah pedagang dari Arab. Yang kedua adalah teori Cina. Isinya adalah Islam masuk Nusantara melalui perdagangan di jalur sutra atau Silk Road. Jalurnya adalah dari Eropa, pedagang-pedagang dari Eropa ke Timur Tengah, Cina, dan masuk ke Sriwijaya, Indonesia. Buktinya adalah banyak dokumen sejarah di dinasti Tang Cina mengatakan bahwa banyak perdagangan jalur sutra masuk dari Eropa Timur Tengah sampai masuk ke Sriwijaya, Indonesia. Teori Persia adalah isinya berdasarkan aspek bahasa. Bisa dilihat Nusantara diajari Islam oleh pedagang menggunakan bahasa Persia karena istilah Islam di Nusantara banyak menggunakan bahasa turunan dari bahasa Persia. Ada lagi teori India. Teori India itu Islam bisa masuk Nusantara dari Gujarat, India. Ada juga yang mengatakan Islam masuk Nusantara dari Coromandel dan Malabar. Buktinya adalah kalau Islam masuk dari Gujarat, banyak ditemukan nisan bermotif Islam di Sumatera berasal dari Gujarat abad ke-13. Kalau dari Coromandel dan Malabar, karena pada saat itu daerah itu adalah pusat dunia Islam di India dan daerah pelabuhan dan perdagangan. Jadi bisa dimengerti kalau Islam masuk Indonesia lewat jalur perdagangan lewat di dua daerah itu. Selain itu di Coromandel dan Malabar banyak menggunakan mazhab Syafi'i yang banyak digunakan oleh mazhab Indonesia yang sampai sekarang. Lalu teori Turki, isinya adalah banyak ulama besar dari Kurdi Turki yang memiliki murid dari Nusantara. Kemudian murid-murid ini menyebarkan Islam ketika kembali ke Indonesia. Buktinya adalah banyak digunakan kitab dari ulama Turki untuk pesantren-pesantren di Indonesia. Serta banyak dilakukan kegiatan budaya bermotif Islam yang itu berasal dari Turki seperti berjanji. Bisa disimpulkan tidak penting dari teori mana yang paling benar, dan bisa dilihat Islam masuk ke Nusantara dengan damai melalui jalur perdagangan, dan Islam masuk ke Nusantara secara bertahap dan dari berbagai asal. Lalu bagaimana Islam bisa berkembang di Nusantara? Ketika Islam masuk ke Nusantara, apa yang bisa membuat Islam bisa berkembang dengan besar?
bisa dilihat dari jalur dagang dan dakwah. Karena Islam adalah agama yang sangat mementingkan kegiatan dakwah. Sehingga ketika berdagang, pedagang Islam itu bukan hanya berdagang, tapi juga berniat untuk dakwah. Selain itu, bisa kita lihat hasilnya adalah banyak di wilayah perdagangan dan pelabuhan di Indonesia menjadi kerajaan Islam. Selain itu, menurut cerita-cerita rakyat yang bersejarah, ketika pedagang Islam itu membawa kapal dagang ke sini, setengah isi kapalnya dijual dan setengah lagi dijadikan modal untuk berdakwah. Kalau dilihat dari jalur perkawinan, bisa dipahami pada saat itu kualitas ilmu pengetahuan dan budaya di masyarakat lokal bertingkat lebih rendah daripada pedagang asing. Karena itu pedagang yang kaya dan berilmu tinggi bisa menjadi target perkawinan bangsawan dan raja-raja. Kemudian keluarga bangsawan dan raja ini ikut beragama Islam karena mereka mengagumi dan memahami isi ajaran agama. Sehingga para bangsawan membantu untuk mengembangkan Islam ke rakyat mereka. Sehingga banyak muncul kerajaan Islam di sejarah. Dari jalur pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya pedagang Islam bernilai lebih tinggi dari rakyat lokal pada zaman itu. Kemudian Mubalik mendirikan institusi pendidikan di berbagai wilayah di Nusantara yang kemudian berkembang menjadi berbagai pesantren. Selain itu, mereka selain mengajarkan ilmu pengetahuan, Mubalik juga berdakwah pada murid. Sehingga murid di institusi ini juga ikut mengembangkan Islam di Nusantara. Lalu berdasarkan jalur budaya. Karena pada saat itu rakyat lokal banyak beragama Hindu-Buddha serta animisme atau agama berdasarkan nenek moyang, sehingga terjadi bentrokan budaya lokal dengan agama Islam. Kemudian Mubalik membuat kegiatan budaya yang bertema Islam yang bisa cocok dan populer untuk rakyat lokal, sehingga membuat rakyat lokal mudah menerima kaidah agama Islam dari kegiatan-kegiatan budaya ini. Sehingga kegiatan budaya ini kemudian menjadi populer dan meluas, sehingga masih dilakukan sampai saat ini. Bisa dilihat, Islam mengembangkan dan meluas di Nusantara melalui metode asimilasi dengan rakyat lokal. Kemudian Islam berkembang di Nusantara secara damai dan tanpa ada paksaan dari Mubalik. Kita juga harus mengetahui tokoh penyebar Islam di Nusantara. Ada dua tipe, yaitu ulama dan kerajaan. Dua tipe ini saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Kerajaan membantu dan melindungi ulama agar bisa mengembangkan Islam dengan bebas. Kemudian ulama juga membimbing kerajaan dan rakyat, sehingga mereka berkembang baik dari segi ilmu pengetahuan dan budaya serta keagamaan. Contoh-contoh tokohnya kalau di kerajaan bisa kita lihat Samudra Pasai, Kerajaan Demak, Sultan Tribun, dan lain-lain. Kalau dari ulama yang terkenal di Jawa, Wali Songo. Selain itu ulama dan kiai yang terkenal di berbagai daerah. Jika tidak dibantu dan dilindungi kerajaan, ulama akan kesulitan dalam melakukan kegiatan dakwah dan pengembangan masyarakat. Dan jika kerajaan tidak dibimbing oleh ulama, kerajaan akan sulit berkembang dan bisa mudah dikalahkan oleh kerajaan lain. Karena ulama mempunyai ilmu pengetahuan dan budaya tinggi yang membuat kerajaan semakin kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.